Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Variatif ya jawabannya. Ini puasa terasa ya, dari cara menjawab volumenya terasa bahwa sedang puasa gitu ya. Gak apa-apa, kita kali ini belajar sebenarnya materi ini requestnya salah satu staff gitu ya, staff IT yang mendesak saya, Mbak Nan, tolong sampaikan tentang public speaking gitu ya. Jadi saya mau tanya dulu sebelum memulai presentasi ini, kenapa kok Kevin request saya harus membawakan materi public speaking? Oke, karena public speaking itu cukup penting ya, mau di dunia kerja ataupun di sosial ataupun organisasi dimanapun berada, itu pasti semua itu butuh public speaking. Nah, orang-orang yang mempunyai skill public speaking itu cenderung mereka memiliki kemungkinan besar lebih sukses ketimbang orang-orang yang tidak punya skill public speaking. Singkatnya seperti itu sih. Singkatnya seperti itu. Kalau Kevin sendiri pernah nggak mengalami kendala terkait public speaking? Terkait kendala sangat banyak sebenarnya. Yang pertama mungkin itu gugup waktu presentasi di depan karena dilihat banyak orang, akhirnya gugup, terus akhirnya materi yang disampaikan malah ngeblank, padahal waktu latihan itu bisa lancar, terus tiba-tiba di depan malah ngeblank. Terus yang kedua, banyak AA itu kan sering muncul ya waktu public speaking itu. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin sebagai intro kendala ini bisa jadi begitu ya, tidak hanya dirasakan oleh Kevin tapi juga dirasakan oleh kita semua atau mungkin beberapa dari kita. Oke, jadi kali ini saya akan membawakan tentang public speaking for consultant gitu ya. Nah, public speaking yang akan saya bawakan di sini ini sebenarnya tidak secara keseluruhan semuanya tentang public speaking, karena kalau semuanya itu tidak cukup dibawakan dalam waktu yang singkat. Padahal tadi Eka sudah underestimate ya dengan saya, Mbak. Nah, ini bawa adaptasi aja 1 jam gitu ya. Apalagi public speaking gitu ya, pasti melebihi dari 1 jam. Jadi kali ini mungkin basicnya aja saya kontekskan dengan kondisi kita sebagai seorang konsultan di mana membutuhkan skill public speaking ini. Nah, nanti jika dibutuhkan materi-materi lebih lanjut, bolehlah nanti setelah Ramadan ada bincang-bincang lagi ya Bu Novi ya, walaupun tidak Ramadan gitu. Oke, jadi pertama kita mau tahu dulu gitu ya, kenapa sih kok konsultan itu butuh yang namanya skill public speaking? Oke ya, jadi ini mungkin sekilas gitu ya, sekilas skill public speaking yang dibutuhkan seorang konsultan. Kenapa? Karena konsultan itu kesehariannya pasti dia akan butuh berkomunikasi gitu ya. Contoh misal ketika kita mau bertemu dengan klien ini untuk urusan apa, macam-macam gitu ya. Entah untuk menawarkan produk, menanyakan feedback layanan yang kita berikan begitu ya. Atau mungkin kita harus presentasi, kayak kemarin nih teman-teman kan ada project di NMU ya. Saya nggak ngikutin sih maksudnya projectnya seperti apa, tapi kalau mengetahui ya sedikit spill-spillan begitu ya. Intinya setelah teman-teman bikin laporan, analisa dan sebagainya, maka kan analisa itu harus dipresentasikan begitu ya. Kemudian mungkin hal-hal yang lain, kalau di MSI itu biasanya kita nggak sekedar konsultan yang ya udah ada masalah dari klien terus kita analisa, kita berikan solusinya, tapi kita juga butuh untuk membangun hubungan dengan eksternal lah, itu kayak gitu. Bagaimana caranya? Kalau yang sudah rutin tiap hari Selasa itu ada talk show solusi SDM. Mungkin dari teman-teman di sini belum semua ya yang pernah langsung ke radio mengetahui bagaimana jalannya proses tapping untuk talk show solusi SDM. Yang sering itu Mas Kevin ya. Tapi sebenarnya Mas Kevin kan di sini cuma untuk bagian yang editor videonya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau misalnya ke depan itu teman-teman yang dari HR consultant itu juga terjun langsung begitu ya, collab dengan narasumbernya, kemudian ikut di siarannya, supaya apa ya, sebenarnya ini hanya untuk sharing knowledge sih, dan yang lebih besar lagi ya membiasakan skill kita dalam public speaking itu tadi. Nah, atau mungkin ketika kita ada webinar gitu ya, menjadi host atau moderator. Nah, kalau sebuah perusahaan yang baik, yang bagus gitu ya, harusnya transfer skill itu tidak hanya ada di satu orang, tapi merata gitu ya. Ini terlepas belum mengomongkan passion nggak passion, itu belum sampai ke sana ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau transfer skill ini terjadi ke semua orang. Jadi kalau misalnya
webinar nih, kan juga bosen ya kalau misalnya hostnya saya aja. Nah, gimana Gestal minggu ini siap ya? Siap. Tertawa apa ini? Tertawa karir. Langsung ditodong. Nggak apa-apa. Jadi barangkali dari teman-teman di sini gitu ya, yang ingin mengasah gitu ya, meningkatkan skill public speakingnya. Boleh, kita punya banyak sekali media yang itu bisa untuk mengembangkan skill public speakingnya teman-teman. Entah itu jadi host di webinar atau mungkin biasanya Putri kalau ada MSDM gitu ya. Biasanya kan kalau hari Minggu di minggu kedua ya, biasanya itu ada 2 kelas yang bersamaan sehingga tidak mungkin Putri membelah diri begitu ya. Nah, di sini bisa juga butuh teman-teman yang dari HR untuk menjadi hostnya sekaligus belajar di sana tentang ilmu MSDM-nya dan juga belajar tentang public speaking-nya. Nah, apa pentingnya gitu ya? Nah, ini. Jadi yang pertama itu meningkatkan kredibilitas. Jadi kalau misalnya orang yang menguasai skill public speaking sama yang nggak menguasai, itu secara kredibilitas akan berbeda. Pernah nggak teman-teman kayak tadi misalnya Kevin, ketika berbicara di depan umum begitu ya, harus di depan umum, atau mungkin berhadapan dengan klien, atau mungkin mau presentasi dan sebagainya, itu merasakan gugup, gagap dan sebagainya. Ada yang pernah merasakan? Ya, gimana Mas Adam yang ngangguk-ngangguk? Coba dideskripsikan. Iya. Perasaan yang dirasakan ya pasti. Apa-apa? Kalau di fisik itu apa? Maksudnya bergetar, tremor, terus jantungnya? Jantungnya biasa aja. Oh, jantungnya masih biasa aja, aman. Terus keringatnya? Keringat. Berkeringat. Apalagi kalau AC-nya nggak nyala, mesti bukan ruangan ber-AC ya, masih gitu. Terus ya lebih banyaknya di sana sih, apalagi kalau datang kayak sesi setelah kalau saya lebih takut di sesi terakhir. Sesi terakhir, ada kayak tanya jawab ya. Oh, Q&A. Ya, ini sebenarnya termasuk dalam pembahasan public speaking, tapi tidak saya bawakan hari ini begitu ya. Jadi bagaimana menangani respon tak terduga gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita, wah kok pertanyaannya gini ya, kok saya nggak siap jawabannya. Nah itu juga sebenarnya termasuk pembahasan dalam public speaking. Itu yang paling sulit karena kalau presentasi biasanya kita yang menyiapkan diri. Nah tapi ya sesuatu yang di luar eksternal itu yang susah. Moro-moro kok kursi geblak waduh, kursi geblak. Iya, biasanya kalau ada gangguan yang tak terduga itu semakin membuat kita, tiba-tiba ada kucing lewat gitu ya. Nah, kalau menurut Ega gitu ya, kalau apa yang dipaparkan Adam tadi misalnya, kita gugup, terus tangan berkeringat gitu ya, kira-kira ketika klien melihat gejala-gejala ini dari seseorang yang mau mempresentasikan bahan materinya, kira-kira apa yang ada di pikirannya klien? Pertama wajar, kemudian mungkin ini anak baru atau mungkin jam terbangnya kurang, makanya deg-degan terus gini kayak gitu sih. Jadi kayak kepercayaannya kayak kurang, ini bisa nggak ya menjelasinnya? Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai ada pandangan bahwa walah iki anak baru loh, terus MSI mengerjakan anak baru yang asal-asalan gitu kah. Nah, ini kan yang harus dihindari ya semacam ini. Jadi penting kita menguasai ini supaya apa? Supaya kita bisa kredibel begitu ya, dipercaya oleh klien. Kemudian menyampaikan materi itu juga jadi efektif, kayak yang dibilang Kevin tadi. Misal kita nggak menguasai skill public speaking gitu ya, akhirnya terjadi banyak, kalau di public speaking itu namanya filler words gitu ya. Jadi yang filler words itu tidak selalu kata sambung yang kita gunakan ya, tapi kata-kata yang berulang itu juga bisa menjadi filler words. Kayak misalnya, jadi begitu, terus kalimat apa lagi? Begitu. Nah, begitu ini diulang-ulang terus. Nah, itu kayak gitu. Nah, ini bisa menyebabkan pesan itu tidak ditangkap oleh audiensnya. Bahkan kayak tadi ya, misalnya audiens, halah ngomong apa sih arek iki gitu ya. Nah, kalau kita lagi public speaking gitu ya, lagi presentasi, kita juga boleh loh sambil mengamati responnya audiens gitu ya. Mana yang bibirnya mulai terkatup begitu ya. Kemudian bagaimana
tatapan matanya, dia masih konsen ke kita nggak ya? Atau mungkin dia HP-an lah seperti Putri ini gitu ya. Oh iya iya. Baik. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan efektif. Kemudian memperluas peluang bisnis. Kenapa kok public speaking yang baik itu bisa memperluas peluang bisnis? Nah, ini Putri yang harusnya paham ya, karena sering sekali diajak Bu Novi untuk mencelok ke sana ke sini. Bagaimana Putri waktu itu menerapkan public speaking dan merasakan, oh ini ya manfaat ketika kita bisa public speaking. Yang pertama, klien itu selalu interest dengan orang yang bisa banyak ngomong. Oke. Ketika misal ada salah satu, nggak saya atau mungkin karyawan yang lain atau mungkin orang lain gitu ya, yang akan dibawa ke klien ketika dicangking. Maksudnya diajak ke klien gitu ya, tapi dengan ada problem di public speakingnya, diajak ngobrol itu nggak nyambung, diajak ngobrol itu feedbacknya kurang, otomatis interest dengan klien itu juga akan berkurang seperti itu. Jadi kiranya seorang konsultan itu harus memiliki public speaking yang baik, utamanya ya untuk menggait gitu ya, menggait atau mengambil hati klien. Mana ya, ngomong itu bukan sekedar cuma ABCD. Jadi seorang konsultan harus memiliki public speaking yang baik, terutama untuk menggait hati para klien gitu ya, karena pada klien itu kan nggak cuma sekali, bisa repeat order berkali-kali gitu kan. Nah, gimana caranya kita relationship yang baik dengan klien itu juga dengan public speaking. Oke, thank you. Iya, gimana Ibunda? Jadi selain public speaking itu untuk menggait gitu ya, itu yang paling penting itu adalah memberanikan diri kita untuk berkenalan aja. Kadang-kadang tuh orang itu takut sungkan, kira-kira mereka mau terima aku apa enggak sih? Lah itu memberanikan diri untuk berkenalan aja itu kadang-kadang kita yang masih susah gitu. Sudah itu. Enggak sih. Sekarang pikirannya sudah sangat. Iya. Ini adalah salah satu case. Dia bisa kita jadikan percontohan. Itu adalah salah satu contoh yang luar biasa gitu. Ketika beliau itu mungkin introvert atau introvert, maunya di belakang panggung gitu ya. Tapi sekarang mau nggak mau karena ada keterpaksaan. Memang keterpaksaan adalah salah satu faktor yang mau nggak mau kita harus bisa gitu. Vira bahkan sekarang sudah menjadi tutor, trainer, pelatihan gitu. Pada awalnya suruh ngobrol aja, tapi sekarang sudah meningkatkan public speakingnya dengan baik, dan itu juga feedback yang baik juga untuk Vira. Oke, sepakat ya sama semangat kita semua. Sepakat sama Putri dan Bu Vira gitu ya. Kalau Putri tadi gimana Bu? Bisa public speaking itu juga semangatnya makin besar karena kan ada fee-nya kalau nggak. Oh iya. Sayangnya kita jarang nih Bu diajak belok kiri. Maksudnya yang ini bisa juga buat yang lain. Betul. Kalau gini, pokoknya itu tadi, kalau kita ini kan karena saya ini harus jaga standar ya, jadi kompetensi utamanya harus ada, terus kompetensi dia sebagai tutornya harus ada, paling enggak amateur untuk belajar gitu sudah magang, sudah dapat sertifikat dari BNSP, ya sudah harus berani dilepas kayak gitu. Iya. Oke, siapa tahu nanti menyusul ya, Adam dan Gestal mengisi di kelas MSDM begitu ya. Saya barangkali nanti mengisi di kelas public speaking dan teman-teman lainnya. Kevin barangkali buka kelas ya digital marketing. Iya, biar burung garudanya tidak dikandangkan terus itu ya. Iya, sudah mati ya. Kita melakukan satu produk baru digital marketing untuk BNSP. Oke, jadi itu tadi ya testimoni dari Putri mungkin yang sering diajak. Kalau bahasanya bukan dibawa tadi ya, dicangking gitu, dicenceng ya, mencelok ke sana sini sama Bu Novi dalam beberapa event kayak PMSN, terus GDMSDM gitu ya. Nah itu kalau misalnya kita bisa menggait hati klien, ini akan membuka peluang bisnis yang baru.
bukan hanya peluang bisnis ya, tapi siapa tahu dari situ kita dapat mitra, partner yang mungkin bisa menjadi referensi kayak misalnya narasumber talk show, narasumber di NN Talk, webinar dan sebagainya. Kemudian, nah meyakinkan ketika kita itu dapat kita punya skill public speaking, kita itu bisa meyakinkan klien loh kalau apa yang kita miliki itu bisa memberikan nilai tambah. Nah kalau ini kita menyampaikannya secara tadi ya, misalnya gagap, ada gugup, ada dredeg-dredegnya, berkeringat, wah ini pasti di menit-menit awal pasti sudah ilfil gitu ya kliennya. Nah jadi skill public speaking ini sangat penting, walaupun tadi perlu saya garis bawahi dari Putri ya. Biasanya orang kalau terpaksa itu cepat gitu ya. Nah, terpaksanya ini sebenarnya mungkin kita bisa ganti dengan mengetahui nilai pentingnya gitu ya. Jadi kalau misalnya Bu Fira tadi, nilai pentingnya apa? Oh ya, Bu Fira jadi dapat mengembangkan, termotivasi gitu ya, dapat peserta sekretaris yang lebih banyak, termotivasi mengumpulkan cuan yang lebih banyak sehingga bisa mampir ke Wahyu Rejo setiap bulan gitu ya. Nah itu mungkin juga teman-teman harus, oh iya bisa gestar gitu ya, kita hadirkan langsung pengalaman orang yang berbelanja di Wahyu Rejo. Nah ini ya, sayangnya yang sering terjadi karena saya bilang materi ini basic ya teman-teman, hal di luar ini tuh banyak. Ada nanti gesture, ekspresi dan sebagainya. Tapi kalau saya bahas semua di sini ini akan jadi tatap muka kuliah gitu ya, nggak selesai-selesai. Nggak apa-apa, nanti next ada part 2 aja. Jadi yang pertama itu adalah rasa takut atau tidak percaya diri gitu ya. Nah, rasa takut tidak percaya diri ini nanti akan timbul pada gejala-gejala fisik kita. Kayak misalnya tadi berkeringat gitu ya, atau mungkin kalau Bu Fira, kalau saya ikuti prosesnya, nggak apa-apa ya jadi contoh ya. Iya, silakan. It's okay. Jadi Bu Fira itu pertama kali ikut kelas public speakingnya MSI itu ketika disuruh presentasi atau menyampaikan ide gitu ya, harus menguraikan deskripsi gambar berikut. Nah itu Bu Fira bicara tapi kayak lagi dikejar anjing gitu ya. Kenapa kok kayak lagi dikejar anjing? Karena hembusan nafasnya itu sampai terdengar gitu ya. Dan itu disadari oleh peserta yang lain, bahkan itu peserta lain yang menotis gitu ya. Jadi sampai seperti itu gitu ya. Jadi nggak tahu kayak dikejar maling atau dikejar anjing gitu ya, sampai terdengar terengah-engah nafasnya. Nah itu tadi kan kalau yang Bu Fira rasakan. Ada lagi yang di sini mungkin tadi selain Adam itu berkeringat gitu ya. Kalau Bu Fira tadi bergetar suaranya, tidak hanya hembusan nafas yang terdengar. Kayak mau nangis waktu itu Akila bilang Mbak Fira kayak mau nangis. Oke ya. Iya waktu itu di mana PG Candi Baru. Kan aku itu mau disuruh presentasi sama Bu Novi, tapi untuk Bu Novi itu luar biasa ya. Apa-apa? Menangkap gejalanya. Ini bilang presentasi. Disuruh berdebat ini adalah bergetar suaraku, jadi kayak menangis gitu. Padahal dia enggak, karena redek aja. Karena redek aja. Yang lain mungkin pernah mengalami hal-hal yang membuat merasa takut atau tidak pede. Rosi mungkin belum kedengeran suaranya Rosi. Ya itu juga akan kalau biasanya kadang kan bawa daftar gitu ya, itu tangan gitu. Oh ya tangannya bergetar gitu ya, tremor. Kenapa Ega? Oh enggak, akhirnya mau jawab. Kamu enggak bergetar? Iya sama. Apa? Biasanya Ega apa? Ya kayak gitu. Oh lebih ke filler words ya. Oke kita. Kalau aku yang tadi itu ketika Yang apa? berdiri di depan terus akhirnya melihat peserta untuk melihatin aku semua jadi takut. Enggak lihat ngeliatin kamu ngeliatin sopo yang kamu yang di depan ya kan? Mereka biasa dengan itu semua melawan. Atau jangan-jangan di belakangmu ada makhluk halus loh. Enjoy kan, dilihatin orang banyak. Dan justru suka. Iya. Nah apa Vin? Titik baliknya Vin? Sedikit masih ada sedikit grupnya sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau apa belum lagi di kampus malah puluhan orang yang lihat waduh. Adik-adik sih sana. Ratusan sih waktu itu presentasi pitching ya. Padahal aku sebelumnya itu udah latihan selama semalaman gitu. Terus akhirnya pas maju dilihatin ratusan mahasiswa kok performa aku nggak kayak Satu hal yang di rumah. kelas gitu di kelas kan cuma 30 orang.
beda dengan 800 orang kok performa aku kayak gini, aku gugup terus materi yang tak sampaikan kok nggak sesuai sama yang waktu aku latihan. Oke, jadi jumlah audiens itu juga mempengaruhi kegugupan saat tampil ya? Mempengaruhi, apalagi waktu itu selain ratusan mahasiswa juga ada dosen yang menilai seperti itu. Oke, ya benar, jumlah audiens juga bisa mempengaruhi. Misalnya Bu Vira sekarang lancar mengisi di pelatihan sekretaris yang jumlahnya hanya 10-12 orang ya. Ya nggak tahu nanti kalau webinar tiba-tiba lihat kolom peserta 300 itu juga bisa mungkin tiba-tiba ngeblank gitu ya. Itu juga memang mempengaruhi, tapi ada triknya sebenarnya. Nggak apa-apa sambil di-spill aja. Jadi kalau misalnya kita gugup pada audiens, itu mereka menatap kita nggak usah menatap matanya. Tapi juga jangan gini ya, ini mengheningkan cipta. Atau gini, ini kesombongan ya. Jadi tataplah di tengah-tengah sininya. Apa ya ini? Dahi. Nah itu rambut, Iya, rambut bisa. Pokoknya jangan matanya. Nah, karena biasanya tatapan E itu yang bikin tambah deg-degan gitu ya. Jadi kayak Putri gini ya. Itu bisa aja kalau misalnya diakali tadi ya, kayak menatap dahinya atau rambutnya. Nah, aku coba kan praktek nambah gestal ya, tatap-tatapan. Nah, ini yang sering terjadi, filler words gitu ya. Jadi filler words ini sering terjadi karena apa? Sebenarnya otak kita itu lagi berpikir, ini itu selanjutnya aku mau ngomong apa. Nah, tapi karena kita ya wis langsung nyerocos saja. Jadi otak kita belum nemu jawabannya, yang terjadi malah apa itu jadi, nah itu kayak gitu. Apa namanya? Kemarin saya sempat menghitung Kevin ketika presentasi tentang saham itu ya. Itu E-nya lebih dari 20. Iya. Tak hitung beneran, serius. Karena itu tugas saya ketika saya menjadi PIC untuk pelatihan public speaking. Ketika ada orang praktek, saya ditugaskan oleh tutornya untuk menghitung filler words-nya. Itu aku sangat berterima kasih udah menghitungkan itu, akan aku jadikan evaluasi. Ya, biasanya presentasi Kevin langsung berarti. Iya. Kevin the Golden Wish. Nah, sebenarnya filler words ini bisa diakali dengan 3S gitu ya. Yang pertama sadari gitu ya. Sadari bahwa kita itu memang punya kekurangan di filler words. Karena kadang ada loh orang yang menolak kekurangan ini. Walaupun ini sebenarnya wajar ya. Wajar itu maksudnya gini. Dalam kita berkomunikasi, nggak selamanya komunikasi itu berjalan 100% lancar. Artinya kalau ada momen-momen di mana apa itu namanya sekali dua kali itu sebenarnya wajar. Tapi kalau ini berkali-kali itu membuat konsentrasi si audiensnya itu malah buyar gitu ya, nggak fokus kepada apa yang disampaikan. Mungkin jadinya seperti saya gitu ya, menghitung filler words yang dilakukan oleh penyampainya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama sadari kalau kita punya kelemahan ini, gunanya apa? Nanti kita bisa evaluasi gitu ya. Jadi kita nggak menutup diri, tapi kita tahu nih, ini kekurangan yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, sejenak diam. Jadi biasanya, ini menurut penelitian ya, bukan menurut saya. Menurut penelitian, biasanya kalau kita diam dan hendak mencari jawaban atau memikirkan kata-kata yang akan dikeluarkan, itu otak kita itu akan memproses selama 6 detik. Jadi daripada, diam dulu. Tapi diamnya jangan lama-lama ya, jangan 10 menit gitu, jangan. Jadi diamnya itu 6 detik. Daripada harus mengeluarkan kata mungkin Kevin nanti sampai gilirannya ke Kevin lagi nggak ya? Enggak, waduh. Apa mau ditukar besok Kevin? Oh ya, boleh. Sambil praktek maksudnya ya. Ya besok kan seharusnya Bu Novi, barangkali mau diganti Kevin. Latihan dulu. 6 detik, kayaknya terlalu lama. Enggak loh. 1, 2, 3, 4, 5, Nah, 6. berarti yang harus kamu seimbangkan adalah tempomu. Kalau tempomu dalam berbicara itu sama, 6 detik itu ya sama seperti ketika tempomu berbicara. Maksudnya jedanya itu nggak kelihatan. Tapi kan nggak mungkin kamu presentasi bahwa, ya Bapak Ibu selamat siang, hari ini saya akan presentasi tentang public speaking. Kenalkan nama saya Kevin, saya dari PT Magnet Solusi Interga. Kan nggak mungkin kayak gitu.
gitu. Jadi sesuaikan sama tempo berbicara, jadi 6 detik itu sudah menurut penelitian memang waktu yang digunakan untuk otak kita berproses untuk mencari kata-kata yang akan kita keluarkan. Nah, yang ketiga adalah cari sinonimnya. Cari sinonimnya itu misalnya tadi kayak Kevin terkadang itu menyebutkan apa namanya. Nah, apa namanya mungkin bisa diganti dengan dalam istilah lain atau lebih dikenal pada umumnya. Nah, itu kayak gitu. Jadi biar nggak kerasa kata-kata itu diulang-ulang terus. Like that. Nah, ada juga salah ucap atau slip of the tongue. Ada yang pernah mengalami? Selip lidah itu keplecok ya, bahasa Jawa ini keplecok ya. Kayak tadi antara yang di atas yang lagi ngerjakan Adam. Oh, nitip Adam. Putri dengernya nasi padang, tapi ini keplecok dalam pendengaran ya. Keplecok. Ini kan aku bukan Kamu sama. karena aku budak ngakui. Ya biasanya yang sering slip of tongue itu kalau contoh yang umum itu tahu ini enggak? Siapa? Isyana. Ya, Isyana Saraswati itu kan sering banget. Ya tahu. Ya, jadi kayak misalnya ngomong terpesona jadi tersepona, kayak kebalik-balik gitu loh. Nah, tapi memang slip of the tongue itu ya ada nama ilmiahnya sih. Maksudnya bukan ngomongin ini suatu apa ya, kayak misalnya kekurangan, tapi memang ada orang-orang tertentu yang kayak misalnya Isyana gitu ya. Ini memang dalam setiap momen dia selalu slip of the tongue gitu. Itu ada nama ilmiahnya khusus. Tapi kalau yang case tertentu dalam hal public speaking, sebenarnya slip of the tongue ini juga bisa diatasi. Nah, ini ya, yang pertama kenapa sih kok dia ini bisa terjadi? Bisa jadi Anda sedang banyak pikiran teman-teman gitu ya. Jadi karena banyaknya pikiran, itu akhirnya membuat apa yang Anda pikirkan itu jadi terucap. Padahal ini tidak sesuai materi yang disampaikan. Yang kedua adalah grogi. Bisa jadi kayak tadi ya, lagi nggak pede, kemudian deg-degan, berkeringat, tremor dan sebagainya. Akhirnya apa yang tadi, kalau misalnya Kevin bilang, pernah sudah mengkonsep gitu ya, tapi apa yang mau disampaikan itu lupa. Nah, ini juga bisa menjadi potensi terjadinya slip of the tongue. Kemudian bicaranya terlalu cepat gitu ya. Bicara terlalu cepat ini kayak tadi misalnya. Itu kalau dia tidak terbiasa berbicara cepat, slip of the tongue itu kemungkinan akan sering terjadi. Kemudian tidak fokus. Tidak fokus itu misalnya kita lagi presentasi ya soal saya hari ini akan membawakan materi tentang public speaking. Di mana public speaking itu penting sekali dimiliki oleh para konsultan. Nah, di mana konsultan itu selalu berupaya memberikan yang terbaik pada klien sehingga butuh resource lah, itu kayak gitu. Iya, butuh resource lah. Itu bisa jadi karena kita tidak fokus gitu ya. Karena kita sedang puasa, lapar gitu ya. Kita butuh resource. Mau tanya tentang ini sih, ya, gimana? Ketika kita sudah melakukan komunikasi atau presentasi itu, terus kita salah nih, misal kayak tadi terpesona tapi jadi tersepona. Itu apakah kita harus mohon maaf yang benar ini atau langsung dibenerin? Karena waktu itu Mbak Ani pernah bilang kalau dalam public speaking itu kan nggak boleh ada yang namanya mohon maaf. Ya, jadi mohon maaf itu sebenarnya adalah sebuah kata-kata negatif yang dihindari di public speaking. Jadi kalau misalnya slip of tongue dan itu merubah makna kayak tadi tersepona, nah gimana cara kita membetulkannya? Apakah kita harus minta maaf? Nggak harus minta maaf, tapi apakah tetap dibetulkan? Tetap. Caranya gimana? Bisa diganti dengan kata maksud saya itu. Ya contohnya kayak tadi. Ya misalnya saya sedang berjalan-jalan di pantai Gililaba. Saya tersepona, maksud saya terpesona dengan keindahan alam. Ya gitu ya. Jadi mohon maafnya dihindari. Sampai mentok, ya itu maksud saya. Kayak pulas. Artinya ya wes itu. Sepertinya ada puasa. Iya, puasa saya. Nah, yes. Ya Pak Gesta, ready on Friday? Tuh, Pak Gesta saya bukan asik lah. Nah, jadi ini ya, apa yang harus kita lakukan
Pertama teman-teman, sebelum kita mau public speaking, ini tidak harus semuanya ya. Maksudnya setiap orang punya teknik pemanasan yang berbeda-beda. Tapi ini bisa dicoba sebagai basic gitu ya. Apa itu? Nah, jadi kita harus pemanasan, warming up, supaya untuk membuat diri kita itu rileks. Dan juga membantu memperjelas artikulasi A, I, U, E, O. Jadi kita sekarang mau praktek. Cut dulu, mau ganti. Oh iya, silakan. Kalau kita, apa yang membuat kita itu takut? Bisa jadi itu tadi ya, karena kita terlalu perfeksionis, takut ini nanti salah gitu ya. Jadi kita beranggapan bahwa oh nanti ini kalau misalnya aku gini takutnya salah dan sebagainya. Ini juga bisa menyebabkan ketakutan itu tadi. Atau mungkin takut ditertawakan gitu ya, itu juga bisa jadi. Takut mendengar komentar negatif atau julidnya si audiens. Ini pernah dialami sama, oh ya saya nggak sebut namanya. Ada salah satu anak yang pernah bilang kalau misalnya dia itu jadi insecure bicara di depan publik karena dia punya trauma ketika SMA. Iya, ketika SMA dia itu presentasi di depan publik gitu ya. Dan dia belum selesai presentasi, tapi dia itu melihat gesturnya temennya itu kayak lagi ngomongin dia. Kayak lagi bergunjing dan tunjuk-tunjuk slide-nya dia, dan dia merasa bahwa oh ini kayaknya membuli presentasiku. Nah itu kayak gitu, itu juga bisa menyebabkan. Nah ini juga ada yang berpersepsi bahwa salah satu yang membuat takut itu berpersepsi kalau misalnya public speaking itu adalah kemampuan dari lahir. Pernah sih dulu ketemu orang juga yang misalnya kita beri kesempatan untuk jadi host atau mungkin apa ya, jadi narasumber juga di salah satu talk show Solusi SDM itu juga mengatakan kalau misalnya oh ya itu kan kamu gitu ya, kamu kan memang sudah dari sananya jago, kalau aku nggak jago public speaking, jadi memang nggak cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Nah ini yang harus dihapuskan ya teman-teman, public speaking itu bukan bawaan dari orok gitu ya. Saya juga tidak dari orok langsung jago berbicara seperti ini, juga enggak. Bahkan dulu saya juga mengalami kayak misalnya pergi ke food court gitu ya sama keluarga, terus saya yang disuruh minta menu itu saya nggak mau karena saya malu gitu. Jadi ini bukan bawaan dari lahir, ini bisa dilatih. Oh sekarang malu-maluin. Ayo kita pemanasan dulu, tidak perlu bangkit dari tempat duduknya ya. Dari tempat duduknya aja, coba posisikan badannya yang tegap, Perlu nggak dokumentasi? Yora. Yalah, kita tidak praktek kamu. Oh, sambil Alasan dia. Loh kok gak ketok? Ya ini salah satu. Ya. Jun babun Bu Novi, bukan Coco Melon. Hi everybody, Alan from Tune Baboon here, and it's time for the Tune Baboon warm-up. Very important to warm up Ikuti your body kata-katanya and Alan your ya. voice before you sing. Ini The teman first thing saya, we're going to Alan. do is just shake your hand. Shake your head. Shake your hand. Shake your hand. Loosen up. Shake the other hand. Gak Shake the other usah. hand. Nanti ada yang Loosen those bicara. hands. Roll your shoulders. Come on. Loosen off those shoulders. Ke Just depan. relax. Really important to be relaxed when you're singing. Roll them back the other way. That's it. Roll. Roll the shoulders. Roll the shoulders. Now we're going to practice breathing. It's really important. Breathing, bernafas. Very, very well when you're singing. Nice and relaxed breathing. Breathe through your nose. Hold it for 4 beats. Then breathe out through your mouth. You ready? Breathe in through your nose. Ambil nafas. Hold it for 4. 1, Tahan. 2, 3, 4. So breathe in through your nose.
Hold it for 4. 1, 2, 3, 4. Right, breathe into your nose. Hold it for 4. 1, 2, 3, 4. Breathe in. That's the stuff, okay? First of the vocal exercises is called My Mum. Nah, ini baru bicara. My Mum. Dibuka ya mulutnya. My Mum. My Mum. My Mum. Let's try it. My Mum. 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 That's the stuff. Stop there. Next thing I want you to do is get a big imaginary piece of toffee, a gigantic piece of toffee. Put it in your mouth and start chewing. Ayo wajahnya, jangan malu-malu, jelek-jelek sekalian. It's very important when you're singing that you can make out what the words to the song is, otherwise there's no point in singing the song at all. So to help that, you really have to warm up your mouth and your face as well, okay? So let's see everybody make a gigantic big face like this. Big face. Small face. Small face. Small face. Oh, big face. Hello, small face. Very small as you can. That's it. Should be really warming up that mouth there. Now I've got some warm up words I'm going to give to you. I'll say the word, then you say it back, okay? So if I say a word like ba 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 ba, you go ba 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 ba. I go ba 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 boo, you go ba 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 boo. You ready? Let's all try it together. Here it comes. You ready? Ba 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 ba. Ba 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 ba. Bi 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 bi. Bi 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 bi. Boo 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 boo. Bu 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 bu. Kaka kaka koko. Kaka kaka koko. Kiki kiki kaka. Kiki kiki kaka. Da 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 do. Da 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 do. Do 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 da. Du 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 da. Di 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 do do. Di 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 du du. Fa 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 foo. Fa 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 fu. Fi 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 fa. Fi 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 fa. Ga 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 go go. Ga 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 go go. Gi 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 ga ga. Gi 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 ga ga. Go 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 gi. Go 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 gi. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Hi 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 ha. Hi 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 ha. Okay, are you all feeling warmed up? I hope so. Now it's time to go and sing the Chung Baboon songs. Gimana ngapapnya sudah terasa satu ruangan? Chung Baboon, play it loud, sing it loud with Chung Baboon, Chung Baboon, Chung Baboon. Oke. Artinya mesti 15 dan Oh tidak Putri. 30 itu semua. Oke, jadi itu salah satu bentuk pemanasan. Pemanasan yang lain teman-teman silahkan temukan tersendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya datang ke suatu event atau ke suatu tempat yang itu kita mengharuskan untuk berbicara di depan publik, datanglah lebih awal teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita sudah harus butuh persiapan, terus datangnya mepet, itu akan menyebabkan tingkat kegrogian kita itu semakin tinggi. Dan ini semakin menyebabkan kita sudah blank, tidak fokus, karena kita tidak tahu kendala apa saja yang terjadi di medannya gitu. Jadi kalau misalnya saya sama Bu Novi itu macam-macam. Pernah yang eventnya itu hybrid, jadi kita juga offline di teman-teman SMK, tapi kita juga disiarkan secara online. Nah ternyata tidak support gitu ya untuk si presentasinya ini. Ketika misal ditampilkan secara offline, suaranya nggak keluar kalau misalkan ada video, yang keluar di Zoom-nya. Atau kalau sebaliknya, misalnya keluar di offline-nya, tapi ternyata di Zoom-nya itu malah jadinya layback gitu ya, jadi dia melambat. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita hindari karena kita tidak pernah tahu ada kendala teknis apa. Jadi kita harus datang lebih awal untuk tadi persiapan, pemanasan. Mungkin pemanasan yang simpel kayak tadi ya, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Nggak mungkin juga kan kita di tempatnya klien, my mom, ya kan? Ini orang ini ngapain gitu ya. Jadi teman-teman harus punya cara pemanasannya masing-masing dan itu tadi salah satunya. Itu Oh iya, benar.
Nah, jadi kalau misalnya dalam public speaking itu, kalau ada yang tanya, jadi gimana Mbak cara melatih public speaking itu? Ya jangan cuma berlatih, tapi berlatih terus gitu ya, sampai kalian merasa, oh ini sudah skill terbaik yang aku punya. Karena public speaking itu kalau nggak dilatih, itu nggak bisa. Karena tadi dia bukan bawaan dari orok, makanya harus dilatih. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak giat untuk berlatih, itu juga nggak bisa untuk meningkatkan kompetensinya. Bagaimana cara berlatihnya? Ya manfaatkan kesempatan yang ada. Kalau misalnya di kantor itu ada fasilitas untuk jadi host, jadi moderator, ya ambil peluang itu. Walaupun nanti dalam prakteknya misal ya ada salah-salahnya, salah ucap dan sebagainya, nggak apa-apa. Bu Fira juga pasti mengalami itu ya. Tapi kalau kata Bu Fira kemarin sudah dikonfirmasi, itu hanya terjadi di panggung pertama ya. Panggung-panggung setelahnya itu malah ketagihan. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan media-media yang memang sudah ada itu tadi, atau mungkin menciptakan medianya sendiri gitu ya. Misalnya kayak acara Bincang Ramadan ini. Memang ini salah satunya saya create gitu ya, dan saya diskusikan dengan Bu Novi dan juga Bu Fira saat itu. Memang untuk meningkatkan kemampuan public speaking, mengingat nanti kita akan berhadapan dengan klien gitu ya. Terus kita juga butuh presentasi, kita punya banyak acara-acara yang itu mungkin mengharuskan kita untuk public speaking. Jadi semangat berlatihnya gitu ya teman-teman. Nah, karena kalau kita hubungkan, konsultan yang ahli dalam public speaking itu tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Jadi public speaking itu bukan sekedar kemampuan bicara, tapi bagaimana kita juga mendengarkan lawan bicara kita, bagaimana kita bisa menginspirasi, merangkul, berkolaborasi untuk memberikan nilai tambah terhadap klien. Mungkin itu sebagai closing statement dari saya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Q&A, nanti saya disemprit sama Putri dan Ega. Sampai maghrib. Aku mau meeting Ibu Fira saya cari. Silakan ada yang sharing. Ini mungkin belum sepenuhnya saya sampaikan semuanya tentang public speaking ya, karena keterbatasan waktu. Tapi kalau mau sharing bisa. Barangkali di luar hal-hal tadi, bicara gesture dan sebagainya. Iya, gimana Mbak Princess? Iya, saya mau menjawab. Jadi Mbak Nani tadi cerita Mbak Nani dulu itu pemalu, bahkan minta menu itu malu. Iya, benar. Titik balik apa yang membuat Mbak Nani itu mau nggak mau aku harus bisa, mau nggak mau aku harus speaking ini, aku gimana caranya aku harus Inggris di sini. Oke. Itu titik baliknya itu saat kapan dan momennya apa? Oke. Dan apa yang memotivasi? Jadi kejadian itu tuh saya rasakan ketika SMP. Maksudnya yang kayak malu, minta menu dan sebagainya. Nah, ini titik baliknya ketika saya SMA, karena kebetulan saya itu diterima di salah satu SMA negeri yang mengadopsi RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional kayak gitu. Nah, saat itu kayak pelajaran biologi misalnya ya. Kayak seminggu itu wawasan, terus seminggu kemudian itu kita presentasi. Itu kayak gitu terus gitu ya. Dan akhirnya saya yang kayak tadi malu-malu dan sebagainya itu tertuntut untuk mau nggak mau harus bisa ini. Karena teman-teman saya yang lainnya itu juga menguasai skill itu gitu ya. Kalau kita nggak bisa presentasi, berarti kan kalau saat itu tuntutannya ya nilai sih. Kan nilai saya masa di bawah KKM, kan nggak mungkin kan. Sedangkan saya itu nggak sombong sih. Jadi nggak. Jadi dulu saya itu di antara kakak beradik di rumah saya gitu ya. Itu saya yang secara nilai itu kalau misalnya rapotan itu ya selalu 5 besar. Masuk SMP itu ya SMP yang favorit, SMA ya SMA favorit gitu. Nah, kalau misalnya di SMA itu saya tidak ter-challenge untuk berkompetisi dengan teman-teman saya yang lain, itu saya habis gitu dimakan gitu ya. Karena apa? Karena mereka itu pandangannya memang nggak tahu ya, apa karena mengadopsi RSBI atau bukan, tapi mereka itu pikirannya itu sudah banyak yang kayak misalnya mau lulus dari sini mau lanjut ke luar negeri misal kayak gitu. Nah, jadi mereka itu adalah orang-orang yang kalau dulu kita
nyontek gitu ya, kita kan harus kerjasama ya nyontek. Nah, tapi di kelas saya itu tidak ada yang mau memberikan contekan teman-teman gitu ya. Mereka itu orang-orang yang benar-benar ya lurus begitu ya, harus belajar dan nggak mau untuk memberikan contekan. Jadi itu sih titik baliknya. Terus ketika saya mencoba presentasi, nggak di momen pertama ya, tapi beberapa momen berulang kali itu setelah berapa ya, ketiga atau keempat, saya itu mendapatkan pujian dari guru gitu. Mendapatkan pujian dari guru, bahkan ketika misal ada yang bertanya apa, pertanyaannya itu tidak saya jelaskan di slide, tapi saya bisa menjawab dan jawabannya itu tepat. Nah, dari situ saya ketagihan gitu. Terus kalau di kalau ketika kuliah akhirnya memperkaya diri dengan ya karena jurusan komunikasi ya, maksudnya mata kuliahnya itu ya kayak gitu, debat gitu. Jadi sampai ada mata kuliah keahlian itu bagaimana sih cara kita debat, terus ya itu tadi misalnya ada pertanyaan, cara jawabnya bagaimana, itu jadi gitu. Ada lagi? Nah, teman-teman nggak sama ya, maksudnya tiap orang itu bisa menemukan apa tadi, dorongan motivasinya sendiri-sendiri. Kalau Bu Vira tadi mungkin agar bisa mampir terus-terusan ke Wahyu Rejo gitu ya. Amin. Gitu. Kalau saya bentukan pekerjaan. Iya, saya pernah mendapatkan cerita dari Bu Novi ketika perjalanan pulang begitu ya. Makanya Bu Novi juga cerita kalau misalnya Bu Novi itu juga bukan tipe yang sebenarnya kalau ditanya kayak jadi narasumber apa itu passionnya itu bukan gitu ya Bu ya. Nah, Ibu mungkin bisa di-share ke teman-teman. Iya, jadi saya ini lebih apa ya? Lebih pintar menulis gitu ya. Jadi bahasa tulis saya itu lebih bagus daripada cara saya berkomunikasi. Jadi pada dasarnya saya itu tidak senang bicara di depan umum, tapi karena pekerjaan sehingga mau nggak mau ya harus bicara kayak gitu. Dan ya karena pekerjaan sehingga mau nggak mau diajak bicara. Nah, itu mungkin buat teman-teman memudahkan ketika kita ini punya punya keahlian tertentu atau ekspertis tertentu, karena itu kita itu tidak perlu belajar, nggak perlu eksplor banyak-banyak, itu sudah ada di diri kita gitu, sehingga ya terus ngomongnya enak kayak gitu. Ya kalau misalnya ini kayak misalnya setiap Selasa kan saya solusi SDM gitu ya. Itu setiap kali saya mau solusi SDM itu bukan berarti saya nggak persiapan loh. Kalau sehari sebelumnya kayak gini saya masih ada waktu, saya bisa bikin question room-nya. Kalau nggak ada, itu bisa besok pagi jam 6 itu baru bikin question room. Saking ini nggak nemu sehingga kemudian ini karena ini memudahkan ketika kita nanti diskusi. Jadi ketika mau itu pun saya harus paling nggak nyari browsing tentang ini, terus cari bocoran, bisa pakai ChatGPT, dari pertanyaan itu kira-kira jawabnya apa. Karena kan ngomong SDM dengan tema yang hampir sama, biasanya kan bersama terus kan bisa jadi diulang-ulang ya. Nah harus nyari angle yang lain supaya kemudian yang diomongkan dan sama. Dan itu harus pokoknya kalau sebelum itu paling tidak setengah jam saya harus cari-cari, atau kalau enggak paginya saya sebisa mungkin tidak nyetir sendiri. Saya sendiri pagi, terus aku di tengah jalan itu baru belajar. Jadi rahasianya di balik solusi SDM sebenarnya ada istilah gitu. Bisa mati, tapi nemu yang baru. Nah gitu ya guys, tahu toh enggak? Jadi maksudnya walaupun kita sudah mungkin bisa dibilang expert ya di bidangnya, betul. Pelatihan itu ngomongin coba ngomongin 20 kali dari 15 kali diulang-ulang gitu kan setahun berapa minggu, 54 minggu, 52 minggu dikurangi saya libur dekat lebaran tahun baru ya 2 ya paling jelek 4 lah ya atau mengenal nggak siang kayak gitu. Nah itu kan video bosen ya ngomongnya apa nah ini sebenarnya saya ngundang ini bisa ada Pak Putri. Jadi pokoknya saya punya keahlian itu untuk
terus bicara kita karena ini SDM ya. Ini dulu kita selalu gantian, dulu ada ini selalu gantian ya. Mbak Devi, Mbak Farah. Gantian. Sekarang situasinya sih belum memungkinkan untuk kemudian dengan staf yang nanti karena ini tadi pembicaranya ini soalnya kan manajer SDM ini seperti dulu. Takutku tuh kalau diajak ngomong sing praktikalnya dalam itu kita nggak ngerti gitu, itu nggak jadi ya itu seperti itu. Itu teman-teman. Iya sih, dulu itu ganti-gantian, tapi pernah juga kayak misalnya dari MSI itu langsung 2 perwakilan ya Bu. Tetap ada Bu Novi, terus satunya lagi HR consultant. Ya nggak apa-apa nanti kalau teman-teman mau mencoba gitu ya, silakan hubungi Bu Novi di ruangannya. Di kamar ini. Iya. Itunya dulu sih gitu. Kalau tuh nggak karena mau narasumber, ada narasumber ya udah kita berdua. Karena Mas itu kan pada dasarnya dia kemampuan ininya pintar sudah Iya. kerjaannya penyiar. Terus dia sudah dipandu dengan question code. Nah orang bertanya kan lebih mudah daripada menjawab ya. Jadi tugasnya dia itu lebih enak lah sih menjawab, dia harus menyiapkan jawaban. Oke, ada lagi? Kevin, apa lagi yang mau ditanyakan? Public speaking. Udah sih, ya mungkin yang tadi menanggapi respon yang tak terduga ketika presentasi kan itu apa ya, nggak ada dalam pikiran kita mau jawab apa, masa kita mohon maaf nggak tahu, masa gitu nggak akan apa yang harus dilakukan atau misal pertanyaannya kok menjebak saya ya Enggak. pasti kita malah waktu di perkuliahan itu waduh pertanyaannya kok menjebak pertanyaannya apa yang aku lakukan ya ini mungkin salah ya yang cari di ChatGPT jawaban terus tak baca itu jadi jawabannya kayak ini nah gitu Sebenarnya yang kamu lakukan itu nggak salah ketika memang audiensmu tidak menyadari itu. Maksudnya nggak kepek banget gitu loh. Realnya juga public speaker besar juga masih banyak yang bawa contekan kayak gitu walaupun nggak semuanya ya, cuma kayak poin-poinnya aja. Mungkin contoh gampangnya MC gitu ya. MC itu kalau nggak ada panduannya, rundownnya bisa jadi dia juga blank karena terbawa suasana itu tadi. Jadi kalau melihat sesekali itu sebenarnya nggak masalah, asalkan jangan terus mari mbok golekkan ChatGPT terus mbok waca terus HP-mu kayak ini. Nah, itu salah. Jadi gimana cara tekniknya? Terus yang kedua, sebenarnya kalau memang pertanyaan itu di luar apa yang sudah kamu siapkan, kamu boleh menjawab dengan cara misal pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebenarnya tidak menjadi fokus pembahasan saya hari ini. Tapi saya akan mencoba mencari tahu barangkali ada riset terbaru di luar sana dan sebagainya. Nanti izin ya saya hubungi Bapak Ibu untuk memfasilitasi jawaban dari pertanyaan tersebut. Bisa gitu juga. Itu kalau memang kamu tadi ya nggak bisa lihat ChatGPT, memang tidak ada di PowerPoint-mu dan tidak tadi kayak misalnya kamu wah bisa tanya balik. Jadi kayak kamu malah iya sambil kamu mikir wah menarik ya pertanyaan dari Bapak Ibu ini, mungkin dari teman-teman yang lain ada mungkin yang mau menanggapi itu juga bisa kayak gitu, atau mungkin iya aja pertanyaan ini kan mau kabeh gak persiapan apa bagaimana kita mengatasi ketika kita kan sudah mempersiapkan SDG. Nah ternyata si audiensnya itu udah tahu kalau SDG yang kayak gitu. Oh itu ada ya kejadian real itu. Jadi memang pemetaan audiens itu penting teman-teman gitu ya, kenali audiens kalian. Malah tak terlebih. Ya apa ya? Kuliah tak kayak begini apa tuh? Ya berarti pertanyaan terakhir. Ya terakhir. Nanti kalau kurang jelas silakan hubungi nomor di bawah ini.
Nah, jadi kita penting juga untuk memetakan audiens. Kayak misalnya anak-anaknya itu anak-anak SMK. Nggak mungkin kan kita kasih model ice breaking yang tebak-tebakan harus memancing daya otak kreatifnya dia yang berpikir sangat lama, itu nggak mungkin. Jadi kayak misalnya kalau SMA itu ya ringan sih biasanya, tepuk 1 gitu, tepuk 2, tepuk 3, pokoknya gitu-gitulah. Yang itu pokoknya memancing kehebohan gitu ya, kehebohan, terus ternyata ketika mereka salah, nah mereka heboh, terus akhirnya fokus semua. Nah tapi kalau misalnya kita mau agak sedikit expert, waktu itu apa ya case-nya ya, tebak-tebakan apa ya? Itu case-nya yang aku alami itu kelebihan. Ayo mungkin ya waktu itu tuh kejadian dia langsung tak ceritakan aja. Iya. Itu proses normal. Iya kan di UGM ini kan orang ini kan memang pinter-pinter. Nah, dan dia tuh memberikan pertanyaan yang memang yang benar-benar yang dulu aku udah ngalamin di hasil, dulu aku udah ngalamin di tingkat aku itu kalau bisa menjawab seperti itu. Di satu titik aku pengen ngetes sih sebenarnya kalau bikin ice breaking, nah jadi pada dari kita serius tapi pertanyaannya sangat-sangat itu akhirnya ya buat istirahat itu aku bikin makan aku nyari ice breaking nih karena aku nggak pernah jadi tutor itu waktu itu yang kedua kali ya nggak saya kali kedua dan aku mencoba hari kedua dan aku mencoba untuk cari ice breaking, untuk mencoba kurang gawe guyu dhisik mayar ini. Terus ternyata aku cuma menyiapkan cuma 1, itulah salahku gitu kan. Aku menyiapkan cuma 1. Dan pada saat aku praktek ini udah siap. Terus aku mengeluarkan pertanyaan. Aku mengeluarkan pertanyaan dan si udah ini dong bisa menjawab. Jadi aku bagaimana selanjutnya aku kan? Apa waktu itu ice breaking-nya apa? Masih ingat nggak? Ice breaking-nya waktu itu ikuti saya ngomong. Oh, ikuti perintah saya. Ikuti perintah saya ngomong kan. Bos berkata itu biasanya. Apa ya waktu itu aku lupa ikuti perintah saya dan pada saat itu bisa gitu menjawab dalam 1 kali gitu loh, dalam 1 kali main. Ya apa sudah mati kutu saya. Waduh ini terima kasih ya. Oh ya ini kita bisa sekali ngomong. Oke kembali lagi ke meja. Masing-masing aku ngomong akhirnya dari dan agak malu sih. Agak malu. Sehingga pindah ke Ya jadi memang audiens itu penting ya. Maksudnya kayak misalnya UGM. karena itu kan bisa tak praktekkan juga. Oh iya. Jadi ice breaking itu gimana cara mengenai? Harusnya sih nyiapin 2, 3 atau 4 yang jadi kalau mereka bisa kita ada lagi 1. Nah, waktu itu kan memang aku salahnya cuma nyiapin 1 tok. Sama ini sih mungkin karena tadi ya misalnya kita sudah petakan orang UGM ini pinter-pinter, maksudnya mereka juga orang berpendidikan, pasti yang dilihat juga konten-konten yang mungkin berkualitas ya, maksudnya duduk like TikTok itu duduk sing joget-jogetan tok gitu kan. Nah itu mungkin juga bisa menjadi salah satu input. Nah kalau misalnya audiensnya itu tidak tertebak gitu ya, misalnya kayak Bu Novi nih kemarin gitu ya, ke mana yang Politeknik Ubaya itu kita persiapannya sudah guru-guru SMK nih, tapi ternyata juga ada SMA, MA gitu ya, yang mungkin secara pengetahuan atau yang dihadapi saat itu sudah berbeda lah. Kalau gambling gitu ya, kalau gambling nggak bisa memetakan audiens, mending bikin ice breaking yang umum-umum aja teman-teman gitu, yang nggak melibatkan kayak tadi, maksudnya jawaban terus tiba dadakno iso menebak jawabannya, nah itu kayak gitu. Bikin yang umum aja, kayak misalnya tepuk 1, ngerti nggak ice breaking itu? Nah itu atau kayak konsentrasi, tapi konsentrasi itu menurutku di ini ya lingkungan tertentu ya, maksudnya kalau in-house training yang nggak banyak orang itu cocok, cuma like forum akbar seminar ya kak cocok gitu. Jadi memang memilih ice breaking itu pertama memetakan audiensnya itu berdasarkan
pengetahuannya dia, terus tingkat pengetahuan tadi ya, sama jumlahnya. Kalau jumlahnya nggak banyak sama banyak itu juga menentukan ice breaking yang kita pilih. Like, misalnya jumlahnya 100 kita main kayak Bu Intan, konsentrasi wah iku iso mari maghrib temenan ngono kan ya. Nah itu juga semakin susah. Malah itu nggak ice breaking, itu malah ke inti materi. Jadi pilih ice breaking yang mungkin kalau misalnya takut ada resiko-resiko yang gambling kayak tadi, pilih yang umum-umum aja. Yang memang apa sih, kita pahami dulu ice breaking itu kan untuk memfokuskan kembali kan dari yang keadaan tidak fokus tadi. Maka sebenarnya ya kalau memang tidak bisa tidak dibuat rumit ya nggak usah rumit-rumit gitu. Ya, terus akhirnya saya jadi berpikir apa sih yang bikin apa yang sesuatu yang beda. Ya, biasanya aku bikin karena sekretaris itu kan harus bisa blind writing. Nah, maksudnya waktu itu aku kepikiran itu, oke, ice breakingnya pakai itu blind writing. Aku menyiapkan 3 coklat dengan 3 coklat seperti di mana mereka yang paling cepat ngetiknya, dan itu katakan sebuah paragraf kasih waktu cuma 2 menit gitu kan, 2 menit sampai mana, dan itu tambah 3 besar tak kasih coklat itu juga wah senang gitu loh mereka. Dan suaranya itu kan enak gitu kan, kalau orang ngetik mau barengan dengan konsentrasi lihat layar kan beda seperti ini. Nah, itu kan beda. Nah itu kan beda ya, ketika Bu Fira memasukkan asumsi audiensnya justru malah lebih hidup dan sesuai dengan mereka. Sesuai dengan mereka. Tapi itu ya tak pikirkan sampai sekarang. Oke, begitu teman-teman. Gitu teman-teman, terima kasih semuanya. Harapannya dari forum kali ini jangan kapok ya kalau misalnya dikasih kesempatan untuk mengasah skill public speaking kita. Karena bisa jadi itu tidak hanya memberikan manfaat untuk perusahaan, tapi juga diri pribadi tadi ya. Siapa tahu dapat manfaat-manfaat yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya tadi ya. Tuh, kayak misalnya ya nggak tahu, misalnya dari segi banyak link gitu ya, banyak kenalan, atau mungkin juga dari segi cuannya gitu ya. Siapa tahu menghasilkan. Jadi tidak ada ruginya mempelajari ini. Begitu, terima kasih sekali lagi. Silakan kembali ke pekerjaan masing-masing.